Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem pengolahan dan pemasaran makanan awetan dari bahan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana cara atau metode atau teknik untuk mengawetkan bahan pangan nabati dan hewani, sekarang kita coba mengetahui apa saja sih bahan hewani yang bisa kita awetkan. Pertama, itu ada ikan asin. Jadi ikan asin ini adalah salah satu bahan hewani yang pengawetannya dilakukan dengan cara pengeringan dan penggaraman. Oleh karena itu, di sini bahannya itu adalah ikan dan garam, serta air. Nah, ikan ini bisa menggunakan ikan air tawar atau ikan laut. Kemudian penggunaan garamnya di sini adalah 1:2 dengan ikan. Jadi kalau misalkan ikannya itu 1 kilogram, maka garamnya adalah 0,5 kilogram. Tapi kalau misalkan ikannya itu 0,5 kilogram, maka garamnya adalah 1/4 kilogram. Nah, cara pembuatannya pertama tentunya ikan disiapkan terlebih dahulu ya, dengan cara dibersihkan dari sisik dan kotoran bagian dalam perutnya. Kemudian, ikan tersebut ditaburi atau direndam dengan larutan garam pekat. Lalu didiamkan selama 10 hingga 24 jam atau 1 harian penuh. Kemudian terakhir, ikan dijemur di bawah terik matahari langsung selama 1 hingga 3 hari. Karena mungkin sekarang sedang musim penghujan, maka proses pembuatan atau proses pengawetan ikan asin ini cukup terkendala ya. Kemudian yang kedua, ini ada abon sapi. Jadi abon sapi ini juga adalah bahan hewani yang diawetkan dengan cara pengeringan gitu. Nah, di sini ada bahan-bahannya adalah daging sapi dan bumbu-bumbu untuk abon ya, untuk abon sapi tentunya. Nah, cara pembuatannya pertama daging itu direbus dengan tambahan garam, salam, dan lengkuas. Kemudian setelah empuk, daging diiris tipis-tipis dan digepuk hingga memar, kemudian disuir-suir halus. Lalu bumbu-bumbu dihaluskan ya. Bumbu-bumbu itu terdiri dari bawang putih, ketumbar, gula merah, dan garam. Kemudian santan kental dipanaskan, lalu dimasukkan daging dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah itu, aduk-aduk hingga santan habis dan daging kering. Nah, setelah kering ini, si abon harus dibolak-balik agar tidak gosong. Kemudian dipastikan abon benar-benar kering agar bisa tahan lama. Selain abon sapi, kita juga bisa membuat awetan bahan hewani dari ikan, yaitu abon ikan. Nah, di sini bahan-bahannya ada ikan dan tentunya bumbu-bumbu untuk si abon ikan. Nah, cara pembuatannya hampir sama dengan cara pembuatan abon sapi, tapi mungkin di sini bumbu-bumbunya itu sedikit berbeda ya. Kalau ikan di sini ada mungkin ketumbar, jahe, serai, dan lengkuas gitu. Nah, cara pembuatannya pertama tentunya ikan harus dipisahkan dengan daging ikan dipisahkan dengan durinya. Yaitu dengan cara dikukus atau bisa juga direbus ya. Kemudian baru dihancurkan atau dimemarkan dan disuir-suir. Lalu bumbu-bumbu yang terdiri dari bumbu-bumbu untuk abon ikan ini dihaluskan dan dicampurkan dengan suiran ikan tadi. Lalu baru digoreng hingga kering gitu. Nah, penggorengan untuk abon ikan bisa dengan menggunakan minyak atau juga bisa dengan santan kental. Nah, proses ini dilakukan sampai abon benar-benar kering gitu. Kemudian yang keempat contohnya adalah bandeng asap untuk bahan hewani yang diawetkan dengan pengasapan. Nah, bahannya itu ada bandeng dan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, serta kunyit. Jadi metodenya atau cara pembuatannya ini yang pertama, bumbu dihaluskan, kemudian bandeng tentunya dibersihkan dari sisik dan bagian dalam perut. Lalu bandeng direndam dengan air bumbu tersebut hingga 2 jam. Lalu bandeng dibersihkan dari bumbu dan siap diasapkan. Jadi digantung ya di sini. Sebelum digantung, kita persiapkan dulu laci pengapian
dengan cara memasukkan arang atau batok kelapa di sini dan ditambahkan serbuk kayu agar ada asap. Lalu bandeng-bandeng ini digantungkan di atasnya. Nah, proses pengasapan ini berlangsung selama 3-5 jam. Kemudian di sini ada bakso ikan. Jadi proses pengawetan itu kan artinya mengolah si sumber daya alam untuk menjadi suatu makanan yang lebih awet dari si sumber daya alam yang segar tersebut. Jadi di sini kan bahan hewaninya itu berupa ikan. Jadi ikan ini diawetkan dengan cara diolah menjadi bakso ikan gitu. Nah, setelah menjadi bakso ikan, kita juga bisa mengawetkan kembali dengan cara pendinginan dan pembekuan untuk persediaan makanan. Nah, di sini ada bahan-bahannya, kemudian cara pembuatannya. Nanti bisa dipelajari lebih dalam ya, untuk pembuatan bakso ikan bagaimana. Nah, selain bakso ikan, juga kita bisa mengolah nugget ikan gitu, karena karena Indramayu kan merupakan salah satu daerah dekat pantai sehingga komoditas hasil lautnya itu berlimpah. Makanya kita bisa mengolah hasil laut itu menjadi berbagai macam olahan makanan ya. Kayak tadi kan bakso ikan, nugget ikan ya. Kemudian bandeng asap. Lalu ini bahan-bahannya untuk pembuatan nugget ikan dan cara pembuatannya seperti ini. Ini bisa kita pelajari lebih dalam ya. Nah, setelah menjadi nugget ikan, ini bisa disimpan atau diawetkan dengan cara pendinginan atau pembekuan untuk persediaan makanan, sama seperti bakso ikan tadi ya. Kemudian yang terakhir ini ada telur asin. Jadi telur asin ini adalah salah satu contoh bahan hewani dengan pengawetan, penggaraman ya, dan pemanasan karena ini direbus juga gitu. Nah, yang pertama ini bahannya adalah telur dan garam dapur serta air dan wadah ya yang ada tutupnya gitu, yang bisa menutup rapat rendaman air garam, rendaman telur dengan air garam. Nah, cara pembuatannya itu pertama rendam dulu telur selama 2 menit dan pisahkan telur yang mengapung atau melayang, karena telur yang mengapung atau melayang ini menandakan bahwa telur tersebut kualitasnya itu kurang baik. Kemudian cuci telur hingga bersih, lalu tiriskan telur dan keringkan. Kemudian buat larutan air garam dengan air dan tuangkan ke dalam wadah, atau di sini kita bisa bisa menggunakan toples gitu ya. Lalu kemudian masukkan telur ke dalam wadah tersebut dan tutup wadah tersebut selama 12 hari atau 2 minggu. Nah, terakhir rebus telur di dalam panci tanpa tutup selama 1,5 jam dengan api sedang. Nah, setelah kita bisa mengolah makanan tersebut, kita juga harus bisa memasarkannya gitu. Nah, di sini ada beberapa strategi pemasaran yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama itu produk. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai produk. Jadi, produk itu harus mampu menjawab dan memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua, kuantitas yang mampu memenuhi kebutuhan pasar. Jadi, kita juga perlu perhatikan kuantitasnya. Lalu, penciptaan produk baru yang inovatif sesuai keinginan konsumen. Jadi, bagaimana cara kita tetap inovatif gitu ya. Kemudian penciptaan nilai tambah pada produk dan penciptaan produk yang mempunyai daur hidup yang panjang. Artinya nggak hanya musiman gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita membuat produk ini menjadi memiliki daur hidup yang panjang gitu. Jadi ya tidak hanya ya musiman gitu. Nanti hilang timbul. Kemudian yang kedua ini ada price, harga ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah pertimbangan harga pokok produksi. Kemudian penyesuaian harga produk dengan pasar gitu. Jadi jangan sampai produk kita ini terlalu mahal untuk pasaran
dibandingkan dengan pasarannya gitu. Lalu melakukan perbandingan harga dengan produk sejenis yang sudah ada di pasar gitu untuk menentukan tadi harga jualnya berapa. Nah, yang ketiga ini ada place tempat. Nah, penentuan tempat juga harus kita pertimbangkan juga ya, dan harus kita pilih gitu. Nah, lokasinya itu yang harus kita pilih tentunya mudah dijangkau konsumen, kemudian memiliki fasilitas yang memuaskan konsumen, dan yang memiliki nilai tambah. Misalnya tempat-tempat wisata atau tempat-tempat rekreasi, hiburan gitu ya. Nah, namun dalam kondisi pandemi ini mungkin tempat-tempat wisata dan tempat-tempat hiburan lainnya itu kurang mendukung ya untuk penjualan produk kita. Nah, yang terakhir ini adalah promotion. Promotion ini bisa dilakukan secara online ya, dengan media sosial gitu. Kemudian pemasaran ini bentuknya ada pemasaran langsung dan pemasaran tidak langsung. Jadi pemasaran langsung ini adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Jadi intinya pemasaran langsung ini bertujuan untuk menghasilkan tanggapan dan transaksi langsung dari si konsumennya gitu pada suatu lokasi tertentu. Nah, di sini ada beberapa saluran pemasaran langsung. Yang pertama adalah penjualan tatap muka. Jadi pemasarannya ini dilakukan dengan bertemu langsung dengan konsumen gitu, dengan cara mungkin ke tempat-tempat konsumen atau berkunjung ke rumah-rumah misalnya gitu. Lalu ada pemasaran surat langsung. Jadi ini pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang berupa pemberitahuan, kemudian penawaran produk baru gitu ya, ke alamat konsumen atau pelanggan. Nah, yang ketiga ini adalah pemasaran melalui katalog. Jadi, pemasaran ini dilakukan oleh suatu perusahaan yang mengirimkan satu atau beberapa katalog kepada konsumen atau pelanggan yang terpilih gitu. Nah, yang keempat ini ada telemarketing. Jadi, ini dilakukan oleh operator yang menelpon langsung konsumen atau pelanggan untuk menawarkan, memberitahu tentang produk-produk baru atau menawarkan gitu ya, menawarkan produk, atau bisa juga mengetahui atau mensurvei si pelanggan ini bagaimana sih kepuasan mereka terhadap produk kita. Nah, kemudian di sini juga ada TV dan pemasaran melalui kios serta saluran online ini. Jadi ini cukup baru ya untuk saluran online, dan sekarang ini sedang hitsnya gitu untuk pemasaran melalui online.